Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Akan menampilkan video dengan tema wawasan kebangsaan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas jati diri UNSUK yang diampu oleh Bapak Baduy. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Lupa bang. Lupa ya. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila Hal ini menunjukkan kurangnya wawasan kebangsaan pada generasi Indonesia. Kondisi tersebut dikarenakan lemahnya sosialisasi terhadap 4 konsensus pada rakyat Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menyebabkan rasa nasionalisme berkurang. Fenomena ini menjadi perhatian bagi pemerintah, pendidik, serta orang tua untuk terus mengembangkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan pada generasi muda. Sejarah wawasan kebangsaan. Sejarah wawasan kebangsaan bermula ketika bangsa Indonesia tengah berjuang untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Saat itu, aksi perlawanan penjajahan masih bersifat lokal karena belum adanya prinsip persatuan dan kesatuan. Dalam perkembangannya, muncul kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan dengan bersama-sama dan berlandaskan atas persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia untuk dapat memiliki kekuatan yang besar. Dari kesadaran itulah, muncul berbagai gerakan seperti gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat nasional. Hal ini kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan kewanitaan termasuk lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Munculnya gerakan-gerakan ini mendorong timbulnya gagasan mengenai sebuah sikap dan tekad masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai bangsa. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi tonggak awal lahirnya konsep wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan juga dapat diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami jati diri mereka sebagai suatu bangsa dalam pandangan diri dan tingkah laku sesuai dengan filsafat hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pancasila sebagai landasan ideal menjadi dasar untuk memantapkan pemahaman konsep, sedangkan Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Wawasan kebangsaan merupakan modal utama bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Mengapa demikian? Karena wawasan kebangsaan merupakan pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar kita lebih mengenal dan memahami tentang seluk-beluk wawasan kebangsaan, maka kita harus mengetahui pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sendiri, negara kepulauan, dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang sangat penting, yaitu
1. Penghormatan terhadap martabat dan hak-hak dasar manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kesepakatan bersama untuk hidup dalam negara yang merdeka, bersatu dan bebas. 3. Cinta akan tanah air dan bangsa. 4. Demokrasi atau pemerintah oleh rakyat. 5. Kerjasama sosial. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang adil dan sejahtera. Asas wawasan kebangsaan merupakan dasar-dasar yang harus diikuti, dijaga, dihormati, dan diciptakan agar tercapai sesuai dengan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa Indonesia, baik golongan maupun suku, terhadap kesepakatan yang terdiri dari kepentingan atau tujuan yang sama, solidaritas, keadilan, kerjasama, kejujuran, kesetiaan terhadap kesepakatan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya yang dilandasi dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan tersendiri di setiap wilayahnya. Lautan lepas, pegunungan dan gagah, hingga hamparan sawah, inilah Indonesia, rumah bagi 1.340 suku dan etnis yang menggunakan lebih dari 700 ragam bahasa, semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat nuansa akulturasi dan kekentalan budaya semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata dengan keindahan panorama alam yang sangat menakjubkan. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi, mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sehingga akan semakin menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat di Indonesia, di mana hal tersebut sesuai dengan asas wawasan kebangsaan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus memahami apa itu wawasan kebangsaan, dan kita juga harus memperkenalkan akan kebudayaan kita kepada dunia luar. Beberapa contoh penerapan wawasan kebangsaan yang ada di masyarakat. Menciptakan kerukunan antar beragam suku di Indonesia, serta memelihara dan menjaga nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat seperti hidup rukun serta gotong royong. Memberikan dukungan dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat.
Kesimpulan dari makna wawasan kebangsaan sendiri yaitu wawasan kebangsaan adalah pandangan atau cara pandang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan ini ditentukan oleh kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya. Wawasan kebangsaan juga mencakup wawasan Nusantara yang berlandaskan pada persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kekuatan yang nyata.